Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, dunia politik tanah air makin seru aja nih teman-teman. Ada yang ngancam people power, ada juga yang sibuk nyari perhatian dengan drama baru teman-teman. Tapi lucunya teman-teman, yang teriak paling keras justru kelihatan paling panik teman-teman. Katanya bela rakyatnya, tapi kok yang dibela malah kepetnya sendiri teman-teman. Nah hari ini kita akan kupas tuntas kelakuan mereka satu persatu teman-teman, mulai dari Risman dan yang ngancam people power sampai Roy Suryo yang katanya siap kabur. Yuk kita lihat bareng-bareng videonya teman-teman. Play. Let's go! Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Roy Suryo tersangka kok sekarang ya. Gimana kabarmu Risman sama Tifa itu? Ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia. Alah Roy Suryo, gak usah sosok tegar lah kok. Keluarkan aja kalau mau nangis, air matamu keluarkan aja biar ada lega gitu. Jangan ditahan Roy Suryo, nangis aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Emang masih punya malu? Pokoknya penetapan tersangka Roy, Rismon, Tifa ini harus kita rayakan kawan-kawan. Aku pokoknya hari Senin ini pokoknya makan enak, sekantor ku traktir semua. Makan sate kambing sama tumpengan. Tapi lucunya masih ada aja pendukung Roy Suryo yang masih berusaha nyinyir gitu. Dia bilang parah nih Pak Jokowi memakai kekuasaannya untuk menggolkan Roy Suryo CS. Jaka sembung bawa golong gak nyambung gop. Buat pendukung Roy Suryo nih denger ya, catat bila perlu ya. Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini jadi TSK tersangko ya oleh Polda Metro Jaya itu karena ulahnya sendiri. Ngapain dia nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa dasar? Dia fitnah, dia jelek-jelekin Pak Jokowi, terus ngembang lagi ke Mas Gibran. Awalnya cuma ijazah, sekarang skripsi, banyak kali ceritanya. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, aku pun orang biasa atau siapapun lah yang udah capek-capek berjuang skripsian sampai lulus dapat ijazah terus dibilang dengan gampangnya dan tak ada bukti begitu, ijazahmu gak asli kan? Hah? Terus di viral-viralkan begitu, diejek-ejek begitu, siapa yang suka? Jadi wajar kalau Pak Jokowi nuntut doi itu sampai sekarang tersangkut. Pokoknya buat Roy Suryo, Rismon, Tifa tetap makan enak ya, jangan terlalu gelisah loh, nanti nggak bisa makan, muntah pula. Ya kan, minum juga harus banyak ya, santai aja, relax, jalani aja, tenang, gol pula. Pokoknya harus makan enak ya, jangan sampai nggak makan loh, nanti atit repot. Roy Suryo dinyatakan tersangka. Lalu judul ada sub komentar orang itu sesudah diangkat menjadi apa, tim reformasi lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoax
Saya tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Ijazah misterius yang tidak pernah dipublikasikan. Ini tindakan arogansi, tindakan yang sangat menjijikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan. Semestinya lembaga kepolisian fokus dalam upaya reformasi yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo, bukan malah menambah pekerjaan baru dengan mengambil sebuah langkah ceroboh menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi. Mereka hanya ingin mencari kebenaran. Jika memang mereka ditersangkakan, pastikan ijazah itu dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, akan ketahuan palsu atau tidak. Jika para penggugat menilai bahwa ijazah itu setelah dipublikasikan ternyata ada indikasi kepalsuan, buktikan melalui sidang pengadilan. Nanti dalam sidang pengadilan akan ada uji forensik, uji lab, melibatkan semua ahli-ahli yang independen, sehingga akan terjawab palsu atau benar. Jika memang palsu, maka Jokowi harus dipenjara. Dan jika benar, ternyata ijazah itu ijazah asli, kelompok 8 ini penjarakan. Tetapi kembali lagi, pertanggungjawabannya harus secara real, terbuka, transparan, tidak sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada yang ditersangkakan, padahal barangnya pun orang belum tahu seperti apa. Ini kezoliman yang tidak bisa dibiarkan. Tentunya publik, masyarakat Indonesia menginginkan lembaga kepolisian tegak lurus demi hukum, demi bangsa dan negara. Sangat disayangkan kembali lembaga kepolisian dicoreng dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan. Roy Suryo, Rismon, lu orang itu cuma dibohong-bohongin doang jadi tumbal sahwat mereka ingin ngancurin negara, tapi lu nggak sadar pada, termasuk Dokter Tifa, sayang banget lo jadi tersangka. Pasal 28 lo, ayat 2 atau ayat 1 kalau nggak salah itu. Ya, ancaman hukuman 6 tahun, ditambah lagi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Pasalnya pasal 28, pasal 30, junto pasal 48, berapa tahun? 10 tahun. Lu bisa belasan tahun di dalam penjara, bos, semua. Gitu loh, minimal 5-6 tahun. Kan sayang banget kalau 5-6 tahun dalam penjara. Gara-gara ngikutin ulah-ulah dokter-dokter bodoh itu, pengacara-pengacara blow on itu, lu orang tuh. Ya, lu cuma digaung-gaungin doang. Ayo terus Rismon, terus beranilah sama saya. Ditambah lagi sama wartawan bodrek di sekitar lu orang tuh, yang selalu ngupload berita-berita yang nggak jelas, nggak terdaftar di Dewan Pers. Lu orang ini ya jadi tumbal politik. Kasihan nggak dapat apa-apa. Gue tahu Roy Suryo, supir sama pembantu lu aja kelaparan. Belum lagi kasus yang gue laporin, kasus pencurian panci ya. Ini pencurian penggelapan panci ini juga bahaya loh kasusnya. Ancaman hukumannya nggak main-main. Bisa gua arahin ke TPPU loh. Ya, tempat tindak pidana pencucian uang. Jadi Roy Suryo, kan gua udah selalu bilang dari dulu, nggak usah terlalu menggebu-gebu sahwat lu untuk menghancurin Pak Jokowi atau menghancurin karir politiknya Mas Gibran. Nggak usah. Kita tunggu aja kepala negara kita Pak Prabowo untuk bekerja, Mas Gibran yang bantuin. Udah, tonton. Kalau ada kesalahan mereka ya kritik dikit-dikit. Jangan terlalu lebay banget lah. Apalagi ijazah. Nanti kalau saya sudah jadi tersangka, di persidangan saya akan minta tunjukkan ijazah. Aduh, ini bukan kasus pemalsuan ijazah bos yang diperiksa nih. Lu jadi tersangka itu pada kasus penghinaan, pemalsuan dokumen ijazah Pak Jokowi lo otak-atik. Nah teman-teman, akhirnya semua terbuka juga kan. Ancaman demi ancaman, drama demi drama, ujung-ujungnya cuma buat gaduh dan nutupin kepanikan mereka sendiri teman-teman. Tapi ingat, kebenaran itu gak bisa disembunyikan teman-teman. Meskipun mereka bersembunyi di balik buku amnestasi dan istilah-istilah pintar yang lainnya teman-teman. Kita lihat aja nanti siapa yang kuat dengan fakta dan siapa yang tumbang karena sandiwara teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.